Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi mengenai peranan Wali Songo di dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sedikit yang mau saya sampaikan. Di antara ciri bangsa yang lemah ataupun bangsa yang rapuh, yang mana bangsa ini dia melupakan perjuangan pendahulu-pendahulu. Jadi, kalau kamu ingin lihat bangsa itu lemah rapuh, dia itu melupakan perjuangan daripada pendahulu-pendahulu. Apalagi kalau berkaitan dengan sejarah masuknya Islam ke negeri tersebut. Jadi penting kita belajar mengenai sejarah masuknya Islam di negeri ini. Ya, penting sekali mempelajari sejarah masuknya Islam di negeri ini. Termasuk kita mengingat perjuangan-perjuangan pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita bisa menikmati agama Islam ini yang mana anugerah terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut ahli sejarah, Islam masuk di Indonesia itu 17 Hijriah. Itu zamannya Sayyidina Umar. Terus ganti generasi. Tetapi ketika itu memang Islam itu belum besar di Indonesia. Hanya kecil banget. Belum besar. Nah, besar-besarnya Islam di Indonesia itu zamannya Wali Songo. Itu zaman masa Turki Utsmani. Jadi asal mulanya Wali Songo itu dulu ada di daerah India, Gujarat. Di situ kumpul wali-wali besar, ahli agama, ulama-ulama itu kumpul di situ. Jadi memfikirkan bagaimana agama itu tersebar di seluruh alam. Nah, termasuk Indonesia ini wilayah yang betul-betul diperhatikan. Maka ketika itu rembukan rapat musyawarah. Ini siapa yang bertugas di Indonesia, menyebarkan agama di Indonesia, mendakwahkan agama di Indonesia. Nah, di situ ada yang dikirim, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ada namanya Said Jubakir. Yang tadi pertama Maulana Malik Ibrahim, kedua Said Jubakir, ada juga Said Ibrahim Said Jamaluddin Husain Akbar, yang bisa disebut juga Said Jumadil Kubro. Pernah dengar Said Jumadil Kubro? Lah itu mbahnya para Wali Songo. Yang pertama tadi Maulana Malik Ibrahim, ini bisa disebut Sunan Gresik, ya. Itu yang pertama mendakwakan agama. Jadi ketika Maulana Malik Ibrahim ini datang di Indonesia, bisa disebut juga Sunan Gresik, itu keadaan Indonesia itu sedang paceklik. Makanya beliau, langkah pertama yang beliau buat yaitu membuat seperti bendungan, perairan, membuat sawah-sawah baru. Sehingga ketika itu paceklik, itu termasuk media dakwahnya Maulana Malik Ibrahim. Waktu itu di daerah Gresik. Itu membuat bendungan, aliran-aliran air, buat sawah-sawah baru. Sehingga ketika masa paceklik tersebut bisa teratasi. Ini beliau juga memberikan hadiah kepada raja pada zaman ini. Itu zamannya Raja Majapahit, Raja Hayam Wuruk. Kemudian ada juga Said Jubakir. Said Jubakir ini
apa kalau orang Jawa bilang tuh apa namanya, Syekh Subakir kan. Itu yang zaman dulu orang-orang Jawa itu banyak yang apa mistis-mistis, banyak dukun lah gampangannya gitu. Nah ini yang mengatasi yang seperti ini itu, permasalahan seperti ini, yaitu Syekh Subakir. Itu generasi pertama. Ada juga Syekh Jamaluddin Husain Akbar, Syekh Jumadil Kubro. Nah, itu generasi pertama wali Songo. Kemudian generasi setelahnya yaitu Sunan Ampel. Nama aslinya siapa? Raden Ali Rahmatullah. Itu nama aslinya Sunan Ampel. Nah, ini Sunan Ampel. Sunan Ampel ini nama aslinya siapa? Sayyid Ali Rahmatullah alaih atau Raden Ali Rahmatullah alaih Sunan Ampel. Ini anak daripada Sayyid Ibrahim Ghazi. Nah, Sayyid Ibrahim Ghazi ini bapaknya Sunan Ampel ini nikah dengan putri Raja Campang. Jadi Sunan Ampel ini datangnya dari Campang. Namanya Ratu Candrawulan. Jadi antara pernikahan Sayyid Ibrahim dengan Ratu Candrawulan ini punya 2 anak ya. Satunya Sunan Ampel, satunya Maulana Ishak. Nah, dan Sunan Ampel ini punya 2 anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Mana? Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Itu anaknya Sunan Ampel. Ya. Sunan Ampel ini hubungan dengan raja ketika itu rajanya Sri Kertawijaya, rajanya Sri Kertawijaya, Brawijaya nomor 5. Lah ini Sunan Ampel ini masih keponakannya nomor 10 ya. Jadi istrinya raja itu dengan ibunya Sunan Ampel itu kakak adik. Namanya apa namanya? Itu kakak adik. Istrinya tuh lupa saya. Ya, jadi kakak. Maka ketika datang Sunan Ampel di kerajaan Majapahit ini disambut dengan baik. Di situ kurang lebih 4 bulan di dalam kerajaan. Nah, Raja Brawijaya ini apa istilahnya terkesan dengan akhlaknya Sunan Ampel. Orang muda kok akhlaknya bagus. Ketika itu Sunan Ampel tuh umurnya kurang lebih 19-20 tahun. Akhirnya raja tersebut masuk Islam, sehingga Sunan Ampel ini diberi tanah. Kalau di daerah Hulu yang sekarang itu dinamakan Surabaya itu Hulu. Nah, maka disitulah beliau membuat masjid dan juga pondok pesantren. Jadi masjid juga, pondok pesantren juga. Gak hanya itu, beliau juga membuat organisasi. Jadi Majapahit itu ada bagian-bagiannya. Makanya beliau membuat organisasi. Mulai dari Sunan turun Ki Gede, Ki Agung sampai Ki Anom. Jadi betul-betul terstruktur di situ. Sehingga penyebaran agama ini mudah. Zaman Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini mempunyai anak. Namanya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Bonang ini beliau nama aslinya siapa? Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang ini namanya Maulana Magdum Ibrahim. Beliau dakwahnya di daerah apa namanya Kediri, terus sampai Tuban, terus sekitarnya situlah. Itu Maulana Magdum Ibrahim. Beliau dengan kesenian, budaya, sastra, cara mendakwahkan kepada masyarakat. Kemudian juga ada Sunan Derajat. Sunan Derajat itu nama aslinya
Sayyid Syarifuddin, Raden Syarifuddin ataupun Raden Qasim. Beliau berdakwah di daerah pesisir Gresik hingga ke Lamongan. Di antara cara berdakwahnya beliau yaitu dengan seni budaya ataupun ada ajaran catur ulang, dengan tembung pungkur juga, tembung pangkur. Kemudian ketika itu zamannya Majapahit ini ada perang saudara, Majapahit ini ada perang saudara yang mana melawan kerajaan Blambangan. Blambangan itu masih ada hubungannya dengan rajanya itu, namanya perang saudara. Ketika itu berkecamuk gitu. Suatu saat itu ada penyakit sehingga anaknya Raja Blambangan itu sakit, nggak ada yang bisa ngobatin. Maka ketika itu ada di gunung itu seorang wali namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu saudaranya Sunan Ampel. Didatang tuh putrinya itu langsung disuruh, langsung sembuh putrinya itu. Raja Blambangan. Akhirnya Maulana Ishaq dakwah di kerajaannya Blambangan itu, sehingga juga banyak yang masuk Islam. Tetapi rajanya itu tidak suka, sehingga mengerahkan prajuritnya untuk membunuh Maulana Ishaq. Akhirnya Maulana Ishaq lari ke Pasai, Samudra Pasai, Aceh sana. Lari, tapi putrinya itu sudah mengandung. Ini ditunggu-tunggu, kalau anaknya keluar langsung dibunuh saja. Karena istrinya itu sudah masuk Islam, betul-betul solihah, anaknya ini dimasukkan ke peti terus dihanyutkan sehingga cerita singkatnya ketemu oleh Sunan Ampel. Berarti apa itu anaknya? Keponakan ya? Keponakan Sunan Ampel. Makanya dinamakan Raden Ainul Yakin. Bisa disebut dengan Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin ataupun Raden Paku. Ini namanya Sunan Giri. Ini dia. Beliau mendakwahkan agama ini di sekitaran Gresik. Adapun medianya beliau mungkin dengan seni, tembang pencapat seperti Pucung dan Asmaranda. Asmarandana. Itu Sunan Giri. Kemudian ada lagi Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said, putra dari Temenggung, Bupati Tuban. Di antara beliau dakwah di sekitaran Cirebon, Indramayu, daerah-daerah situ. Medianya beliau dengan menggunakan kearifan lokal, termasuk kesenian, media wayang dan lain sebagainya. Ada juga dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus ini nama aslinya Ja'far Shodiq atau Sayyid Ja'far Shodiq. Beliau berdakwah di sekitar Kudus, Jepara, Pati, daerah Pati. Beliau menggunakan medianya sapi. Ceritanya tuh gini, orang-orang zaman itu, ketika itu orang tuh mendewakan sapi. Makanya Sunan Kudus ini membeli sapi yang betul-betul paling mahal, paling istimewa. Kemudian diikat di depan rumah. Akhirnya kan orang curiga, ini mau ngapain ini? Ternyata di situ diceritakan dikit-dikit, akhirnya dimasukkan di situ dakwah mengenai Islam. Jadi sapi itu tidak dihinakan. Saya juga menghormati sapi. Dengan media sapi itu beliau memasukkan apa itu Islam, sehingga banyak orang-orang di situ kumpul, masuk Islam. Kemudian juga ada namanya Sunan Muria.
Raden Umar Said ataupun Raden Purwoto. Ini beliau dakwah di daerah Jepara, Kudus, Pati. Beliau mengajarkan pertanian, gitu, termasuk budaya juga, termasuk laut, gitu. Cara mencari ikan bagaimana, termasuk beliau, dakwah beliau, sehingga banyak masyarakat dengan media seperti itu banyak yang masuk Islam. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Ini beliau pokoknya di daerah Jawa Barat gitu. Tadi juga ada Sunan Kalijaga, daerah Cirebonan, Indramayu. Nah, kalau yang ke sana Cirebon ke arah Banten sana itu Sunan Gunung Jati. Nama aslinya yaitu Syarif Hidayat. Beliau di sana medianya lewat infrastruktur, infrastruktur gitu, seperti itu. Jadi dengan budaya juga banyak sekali, sehingga banyak orang-orang tertarik di situ, sehingga dakwah mudah Islam tersebar ke seluruh Jawa, seluruh sana. Nah, ini penting. Jadi perjuangan orang-orang terdahulu itu penting kita pelajari, sehingga masuk dalam diri kita perjuangan beliau. Sehingga nanti bagaimana kita terapkan perjuangan lagi. Karena apa? Kita ini umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah beliau tidak ada, beliau wafat, beliau mengajak, termasuk tugas beliau yaitu mengajak umat ini untuk kembali kepada Allah. Nah, setelah beliau nggak ada nabi lagi, terus siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kita sebagai umatnya. Maka bagaimana kita teruskan perjuangan beliau? Sama saja meneruskan perjuangan Wali Songo, karena Wali Songo meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita juga harus meneruskan lagi apa? Perjuangan beliau mengajak seluruh umat ini untuk taat kepada Allah. Ya. Itu kalau nanti di akhirat pengen dianggap sebagai umatnya baginda Nabi, ya kita teruskan perjuangan beliau. Bagaimana keluarga kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Sini bisa dipahami ya. Aslinya wali itu banyak, cuman yang masyhur, yang betul-betul jadi pimpinan ya ini. Aslinya banyak wali-wali, cuman ini yang betul-betul kita contoh kita ada wali ini. Saya dapatkan ya. Ada namanya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Berat, dan Sunan Gunung Jati. Insyaallah datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salahnya dari saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.